ada satu karakter sisi yang bisa berinteraksi dengan manusia. Jadi karakter yang bisa kita pahami sebagai manusia. Nah, di sini juga yang menarik buat saya adalah ketika beliau menyampaikan saya lelah minta rokok. Nah, ini sangat menarik. Saya jadi pengen bertanya, Mas. Pakai bahasa Indonesia atau bahasa Jawa? Indonesia. Pakai bahasa Indonesia, karena ada di Jakarta mungkin ya kan. Mungkin kalau itu ada di Jawa mungkin dia akan pakai bahasa Jawa. Sudah tahu jawabannya bahwa itu adalah makhluk gaib yang bukan Bung Karno yang sebenarnya, kan begitu ya. Nah, terus saya mau tanya lagi, jelas mendengarnya itu? Jelas. Dengan ekspresi? Dengan ekspresi. Dengan ekspresi. Tapi ekspresi wajah dia datar aja. Datar aja. Jadi ada satu hal yang harus kita ambil hikmah di sini, bahwa kembali lagi saya katakan seperti konten sebelumnya Mas Indra katakan, satu bisa melewati dimensi yang harusnya Salam waras. Masih di channel Batas Logika bersama saya Mas Yuda dan narasumber kami Mas Indra. Oke. Untuk topik bahasan kali ini mungkin sedikit agak berbeda seperti biasanya. Kita ada narasumber, kita akan coba menguak apa yang pernah dialami oleh narasumber ini yang langsung akan nanti dikomentari sama Mas Yuda. Gimana Mas Indra? Pengalamannya apa Mas? Pengalaman saya goib yang membentuk diri sebagai sosok Bung Karno. Ini di tahun 2006. Saya tiap malam menjelang tidur itu selalu duduk di teras untuk rokok, cari ngantuk istilahnya orang zaman now, zaman old. Saya duduk di teras karena banyak nyamuk di teras rumah. Saya ngerokok ke ruang tamu. Pintu saya tutup, lampu ruang tamu saya matiin. Dalam keadaan gelap ya Pak? Dalam keadaan gelap. Saya duduk di sofa yang panjang. Karena di ruang tamu ada sofa yang panjang dan yang pendek 1-2. Iya. Saya lagi tiduran sambil ngerokok. Di sofa yang membelakangi pala saya lihat kok ada semacam celana bahan. Iya. Saya pikir bapak saya. Ya. Saya nengok ke belakang, Bung Karno. Gitu. Dia bilang saya lelah, boleh minta rokoknya. Ya, karena saya anggap dia nggak nakut-nakutin saya dan bersahabat istilahnya kan. Ya, saya bakarin rokok, saya kasih rokok kan, saya kasih dulu. Dia minta tolong dibakarin. Oke. Nah, tolong dibakarin. Saya bakar lah posisi kayak gini, saya contohin. Iya. Saya taruh di atas asbak. Ya. Ini nggak sampai 2 menit, rokok ini sudah habis. Oh sebentar, artinya secara visual berarti si sosok Bung Karno itu nggak pegang rokoknya? Nggak pegang, cuma saya taruh di asbak. Oh. Nah, Mas Indra sendiri punya inisiatif tidak dikasih atau memang dia minta ditaruh di asbak? Saya kasih, cuma dia minta dibakarin. Oke. Taruh di asbak. Oh. Iya. Saya bakar posisi seperti ini. Hanya 2 menit, habis cepet. Dia minta tolong dibakarin lagi. Bakarin, saya lelah banget ngomong dia kayak gitu. Okay. Terus dari aroma tubuhnya emang kalau penampakan yang ini kebetulan wangi banget. Wanginya luar biasa. Sangat harum banget. Bukan wangi kemenyan, bukan wangi bunga-bunga ya. Yang pasti Mas Indra baru pertama kali itu nyium wangi itu. Nyium wangi kayak gini. Nah, itu berapa lama? Itu dia minta rokok saya sampai
4 sampai 5 batang loh masalahnya. Ya, 10 menitan loh Iya, masalahnya. iya, iya. Jadi kasusnya sama, cepat habisnya, durasinya Cepat, hampir sama. hampir sama. Oke. Ya, kan? Setelah itu, Nggak ada ngomong apa, hilang aja. oh. Nah, setelah beliau menghilang ini, yang Mas Indra rasakan apa? Biasa aja, bulu kuduk nggak merinding, Ah. ya kan? Cuman ya tertegun Ah. dan kepikiran apa iya ini? Ya kan? Sosok yang digembor-gemborkan orang banyak yang nemuin, kok tiba-tiba saya bisa nemuin. Ah, oke, menarik nih ceritanya Menarik. Mas Yuda. Menarik. Gimana komentar Mas Yuda? Ada beberapa hal yang menarik di sini. Satu adalah penampakan Bung Karno. Ya. Kedua adanya Oh, artinya penampakan Bung Karno ini udah nggak asing, kan? bukan tidak asing. Ini hal yang menarik ini. Nah. Hal yang menarik ini akan banyak banyak kontroversial nanti Iya. ketika kita menjelaskan. Terus yang kedua yang menarik adalah rokok. Iya. Ya kan? Iya. Kejadian visual rokok yang bisa dengan durasi cepat ya habis. Iya. 2 menit. 2 menit. Dan pada sewajarnya itu di atas 5 menit ya. Iya. Betul. Di atas 5 menit tanpa dihisap ya. Iya. Apa dengan dihisap Dengan ya. dihisap secara normal lah ya. Normal. Tanpa dihisap bisa lebih kan gitu. Oke. Terus yang menarik lagi di sini posisi gelap ya kan? Tapi nampak nyata. Nampak nyata. Nah, ini nih yang menarik ini. Iya. Ini yang perlu Bersinar kayak ya, bersinar gitu. betul. Jadi ada satu visualisasi yang tanpa energi listrik tapi tampak nyata. Oke. Jadi satu-satu saja. Yang pertama adalah Bung Karno. Ya kan? Apalagi tadi saya cukup menarik juga beliau menyampaikan bahwa aku lelah. Nah, ini betul-betul satu hal yang cukup lumayan panjang nanti kita bahas ini ya. Oke, jadi penampakan Bung Karno sendiri itu pun juga sangat jarang. Iya. Sangat jarang. Malah saya baru dengar dulu. Ya, bahwa kalau dulu zaman dahulu ada salah satu sesepuh saya juga, beliau juga menyatakan dirinya penyambung lidah Bung Karno dan lain Iya, sebagainya. Kan. Kita udah tahu lah, kan nggak usah sebut nama. Iya. Nah, itu memang. Jadi dalam hal ini untuk penampakan Bung Karno itu sesuatu hal yang sangat langka. Iya. Ya kan? Cuman saya tidak meyakini bahwa sesuatu yang langka itu adalah Bung Karno yang sebenarnya. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Iya, iya, iya. Karena pada dasarnya yang namanya makhluk goib bisa berubah wujud apa saja. Jadi apapun. Apapun Yang mereka suka. yang mereka suka dan yang mereka kita inginkan. Iya. Ini Iya. yang kita inginkan. Ini satu ya. Hmm. Yang terus kedua yang masalah rokok. Di dunia goib kita mengenal yang namanya poltergeist. Apa itu? Poltergeist itu menggerakkan benda. Oh, oke. Poltergeist itu menggerakkan benda seperti ini. Makanya sering ada benda sendiri, ya kan? Terus sering ada kursi bisa jalan sendiri. Ini poltergeistnya. Nah, uniknya di sini ini bukan bergerak, tapi ini melakukan suatu aktivitas yang kalau kita harus menjelaskan bahwa ini aktivitas manusia. Iya. Kan begitu. Iya. Itu menghisap Hisap rokok, itu betul. kan aktivitas manusia. Pertanyaannya adalah bener nggak? Kan begitu. Kalau pertanyaannya bener atau tidak, ini kita melihat dari dua kacamata. Iya. Kalau kita jawab dari kacamata sisi budaya, orang pasti akan berkata benar. Kenapa? Di dalam budaya selalu ada yang namanya sajen. Sajen, Ya, iya. dan sajen identik dengan rokok, Betul. identik dengan kopi, wangi-wangian Buah-buahan dan lain-lain, kan ya. gitu. Cuman kalau di dalam budaya Jawa yang sebetulnya yang kalau kita mau kaji kupas lebih jauh sebetulnya yang mereka makan hanya sarinya, aromanya, bukan benda padatnya. Betul. Di sini ini benda padatnya ini kan begitu. Ini benda padatnya Iya, kan iya. begitu kan. Benda padatnya yang dilakukan oleh aktivitas manusia normal. Iya. Ini jadi satu pertanyaan. Dan itu menurut saya sesuatu hal yang tidak mungkin. Tapi ini terjadi. Betul. Nah, begini. Ada satu penjelasan. Saya tidak menyalahkan Mas Indra, bukan. Ada satu terjadi bahwa ketika kita berinteraksi dengan mereka, waktu itu
tidak bisa kita hitung. Artinya waktu itu tidak bisa kita deteksi secara detail, secara real. Betul. Bisa jadi memang betul ini rokok Iya. ada di situ dan itu betul habis. Bisa Gitu. karena angin, Bisa karena angin atau apapun. Iya. Tapi waktu yang menurut Mas Indra pada saat sekitar 2 menit itu, Ah, itu 2 sebetulnya mungkin lebih. mungkin lebih Ah. kan gitu loh. Cuma Artinya perasaannya Mas Indra perasaan itu sekitar 2 menit. 2 menit karena ketika kita ada satu interaksi dengan mereka ya kita nggak akan merasakan karena Iya. residu waktu pada saat kita berada di dimensi mereka jelas beda gitu. Betul. Kan gitu. Apalagi waktu itu katanya Mas Indra itu lagi apa ya, istilahnya killing time, buang waktu cari ngantuk ya kan. Artinya dalam kondisi ngelamun bisa aja yang menurut Mas Indra kita ngelamun cuma setengah jam ternyata udah 3 jam. Betul. Karena banyak kejadian, saya banyak kejadian, banyak domain, banyak cerita dan bahkan orang datang ke tempat saya pun juga lapor bahwa ini contoh kejadian yang saya bisa menjelaskan ini ya. Kejadian orang terperang ombak dan ternyata hidup. Iya. Mereka bercerita bahwa mereka ada di suatu tempat, Iya. ya kan? Sebentar, padahal udah 3 hari itu baru ketemu kan Betul, gitu loh. betul. Artinya kan ini bisa menjelaskan dari Iya, situ lah. iya, iya. Ya kan? Jadi Kurang kita- lebih seperti itulah ya. Ya, ini. kira-kira seperti itu. Jadi satu residu waktu dimensi kita dengan mereka memang cukup berbeda. Ketiga, yang menarik lagi adalah harum. Nah, jadi memang betul di dalam mereka itu kan masing-masing punya karakter ya Mas ya. Iya. Jadi karakter yang busuk tuh biasanya karakter jahatnya lebih karakter untuk menggodanya tuh lebih hebat. Iya, iya. Nah, Iya. sedangkan yang karakter wangi itu memang biasanya ada satu ada satu karakter sisi yang bisa berinteraksi dengan manusia. Jadi karakter yang bisa kita pahami sebagai manusia. Nah, di sini juga yang menarik buat saya adalah ketika beliau menyampaikan saya lelah minta rokok. Nah. ini sangat menarik. Saya jadi pengen bertanya Mas. Pakai bahasa Indonesia atau bahasa Jawa? Indonesia. Pakai bahasa Indonesia karena ada di Jakarta mungkin ya kan. Mungkin kalau itu ada Iya. di Jawa mungkin dia akan pakai bahasa Iya. Jawa. Sudah tahu jawabannya bahwa itu adalah makhluk gaib yang bukan Bung Karno yang sebenarnya, Iya, kan iya. gitu ya. Nah, terus saya mau tanya lagi, jelas dengarnya itu Jelas. dengan ekspresi, Dengan ekspresi. Tapi ekspresi wajah dia datar aja. Datar, aja. iya. Oke. Jadi ada satu hal yang harus kita ambil hikmah di sini bahwa kembali lagi saya katakan seperti konten sebelumnya Mas Indra berarti katakan satu bisa melewati dimensi yang Iya. harusnya melalui satu proses, Iya. tapi dia terlewati, apalagi ini sudah bisa melihat, bisa mendengar, Betul. kan begitu. Saya mau tanya Mas, sekarang dengan kejadian itu, frekuensi seberapa sering Mas Indra sering ketemu dengan makhluk gaib dalam 1 tahun? Nah, kalau dalam sebulan ya minimal 3 kali. 3 kali. 3 kali. Artinya kan itu belum tiap hari, Iya, artinya iya. belum menjadi Belum satu intens, rutin, belum intens. Jadi masih ada satu tahapan lagi. Ini masih dadakan ya, masih menggunakan satu kejut atau shock kita. Iya. Karena tugas mereka memang membuat shock kita, membuat kita terkejut, membuat kita takut dan sebagainya. betul. Kira-kira seperti itu yang saya petik dari Oke. sini. Nah, guys, lagi-lagi di sini kita menguak secara logika, bukan secara mistis. Adapun segala sesuatu yang berhubungan dengan mistis, kita coba kaitkan lagi dengan logika. Seperti yang tadi barusan dijelaskan sama siapa? Mas Yuda. Itu bisa masuk nggak Mas di penjelasannya tadi? Dimensi wanting mana ada benar. Bisa ada. Nah, seperti yang tadi dijelaskan sama Mas Indra juga diceritakan ya, bahwa dia bisa kurang lebih 3 kali dalam 1 bulan. Nah, kejadian apa yang paling dekat dari kita bikin konten ini? Sebelum kita bikin. Sebelum bikin konten ini. Sebelum ini awal tahun ini 2021 ya. Kuntilanak di pohon depan rumah. Ini bisa jadi konten kita buat minggu depan nih, jadi. Ditahan dulu buat nanti. Oke guys, sampai di sini konten kita hari ini. Tetap semangat dan salam waras.